Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi aniyah min ahlil ardh wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi as-salihin wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa arquha. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, serta anak-anakku sekalian yang saya muliakan dan saya cintai. Imam At-Tabrani rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Inaba Al-Khawlani radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi aniyah min ahlil ardh. Sesungguhnya bagi Allah itu punya bejana dari penduduk bumi. Dan bejana Rabb kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hati hamba-hambanya yang saleh. Wa habbuha ilaihi, dan hati-hati yang paling dicintai di sisi Allah, alyanuha wa arquha, adalah hati-hati yang paling lembut dan paling mudah untuk menerima kebaikan. Jamaah Jumat yang berbahagia, hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita petunjuk dalam bentuk kalimat aniyah, bejana. Kalau manusia itu haus, maka dia akan mengambil air minum dari bejana. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwa di muka bumi ini ada bejana-bejananya Allah. Tempat manusia menghilangkan dahaga dari kehidupannya. Tempat manusia mengambil air agar dia bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik. Dan itu perumpamaan yang sangat indah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bejana-bejana Rabb kalian itu adalah hati-hati hamba-hambanya yang saleh. Dan di antara hati-hati hamba yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, araqquha wa alyanha, hati yang mudah tersentuh,
hati yang lembut. Kata Imam As-San'ani rahimahullah, Nabi memberitahukan kepada kita bahwa hati yang paling dicintai di sisi Allah adalah hati yang lembut dan paling mudah disentuh. Dan hati-hati seperti itu, kata beliau rahimahullah, adalah hati-hati yang apabila hati-hati itu dipenuhi dengan cahaya-cahaya hidayah. Sebagaimana bejana-bejana di muka bumi ini, tidak ada gunanya bejana-bejana itu kalau tidak ada isinya, tidak ada airnya. Biar bejananya besar, tampungannya besar, kalau kosong dari air, maka manusia tidak bisa mengambil air untuk melanjutkan kehidupannya. Jamaah Jumat yang berbahagia, karena itu seorang mukmin hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk senantiasa menjaga hatinya, karena hati-hati itu adalah perkara yang paling mudah berubah dan paling gampang berubah-ubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sebagaimana orang mengatakan manusia itu dikatakan manusia, summiyal insanu insanan li'annahu anasa li ghairihi, karena manusia itu selalu butuh orang lain, tidak bisa dia hidup menyendiri. Sebagaimana juga hati itu dikatakan hati karena litaqallubihi, karena gampangnya dan mudahnya dia berubah-ubah. Jamaah Jumat yang berbahagia, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mudahnya hati itu berubah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, la qalbu ibni Adam ashadda taqalluban minal qadari ijastama'al gulya. Sesungguhnya hati-hati anak cucu Adam itu lebih sangat mudah berubah daripada bejana yang apabila dia dipanaskan meluap-luap isinya. Berubah dari air yang dingin menjadi air yang panas. Bisa berubah kalau dipanaskan terus, airnya akan habis. Tapi manusia, hati-hati anak cucu Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih mudah lagi berubahnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, karena itulah kita butuh pertolongan dari Allah untuk menjaga hati-hati kita. Apalagi hati-hati kita itu berada di antara dua jari dari jari-jarinya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati anak cucu Adam seluruhnya, seluruh hati-hatinya itu berada di antara dua jari dari jari-jarinya Allah yang maha kasih sayang. Ka qalbin wahidin, maka di tangan, di jari-jarinya Allah seluruh hati-hati manusia itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hati yang satu saja. Yuqallibu au yusarrifuhu kaifa yasha. Allah bisa membolak-balikkannya, Allah bisa mengaturnya sesuai dengan apa yang Dia mau. Karena itu kita selalu atau diperintahkan untuk selalu banyak membaca sebelum kita tidur doa-doa atau ayat-ayat yang mengandung doa. Dan di antara ayat-ayat yang sering kita baca, yang harusnya kita sering baca sebelum kita tidur, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menggelincirkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan berikanlah kepada kami dari sisi-Mu kasih sayang, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha memberi. Dan ini adalah doanya orang-orang yang soleh, yang senantiasa berdoa kepada Allah untuk menjaga hatinya agar senantiasa kokoh dan istiqamah di atas keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni sesudah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara orang-orang yang saleh di antara mereka itu selalu berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka itu telah mendahului kami dalam keimanan. Mendoakan dirinya dan orang lain. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan dia mendoakan khusus kepada hatinya, dan ya Allah, janganlah Engkau jadikan dalam hati-hati kami ghillan lil ladzina amanu, hasad, kedengkian, iri hati kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau maha lembut lagi maha kasih sayang. Dan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan juga kepada kita doa, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang senantiasa mengatur hati, maka aturlah hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita, Allahumma ghassil qalbi bil ma'i wassalji wal barad. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ya Allah, bersihkanlah, cucilah hati-hati kami ini dengan air. Kalau tidak bisa bersih dengan air, dengan salju. Kalau tidak bisa dengan salju, wal barat, dengan batu, es batu yang lebih keras daripada salju. Wa nakkihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Dan bersihkanlah hati-hati kami dari berbagai macam kotoran, sebagaimana Engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran-kotorannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kejelekan pendengaranku, wa min syarri basari, dari kejelekan penglihatanku, wa syarri lisani, dan kejelekan lisan-lisanku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggandengkan wa syarri qalbi wa syarri mani. Dan ya Allah, saya juga berlindung kepadamu dari kejelekan hati-hatiku dan kejelekan air maniku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yahsha, wa nafsin la tashba, wa da'watin la yustajab laha. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan jiwa yang tidak pernah kenyang, dan juga dari doa yang tidak dijawab. Karena itu jamaah Jumat yang berbahagia,
kebutuhan kita kepada hal ini adalah kebutuhan yang luar biasa. Karena itu kita selalu membaca ketika kita salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami dari jalan yang lurus. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya manusia itu bagaimanapun takwanya, maka dia tetap butuh kepada petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita hidup di zaman yang semakin hari semakin banyak fitnah. Apakah fitnah itu berupa syahwat dan syahwat? Maka kebutuhan kita untuk senantiasa memperhatikan hati-hati kita melebihi yang lain itu lebih sangat lagi dibutuhkan. Bukankah Allah sudah mengingatkan kita di dalam Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya di antara manusia ada manusia-manusia yang menyembah Allah di tepi-tepinya saja, di garis yang paling luar. Jika mereka mendapatkan kebaikan, maka mereka tenang-tenang. Tapi sebaliknya, jika Allah menguji mereka dengan menimpakan kepada mereka fitnah, inqalaba ala wajhihi, mereka menjadi manusia-manusia yang berubah dari beriman menjadi kufur, berubah menjadi orang yang tadinya taat menjadi orang yang tidak taat, yang tadinya baik menjadi tidak baik, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah orang-orang yang rugi dunia dan akhiratnya, dan itulah kerugian yang sangat nyata. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar kita menjaga hati kita dengan menjaga juga amalan-amalan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam Sahih Muslim, badiru bil a'malis salihah fitanan, bergegaslah kalian, berlombalah kalian untuk beramal dengan amal-amal yang saleh untuk menghindari fitnah. Jadi sesungguhnya salah satu jalan keluar dari fitnah adalah bergegas untuk berbuat amal saleh. Karena fitnah itu nanti semakin lama semakin gelap. Sebagaimana kata Nabi, karena fitnah itu kaqita'il lailil mudlimah, seperti potongan malam yang sangat gelap. Saking gelapnya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi kafiran wa yusbihu wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang manusia itu dalam satu hari bisa berubah. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Di sore hari dia beriman, pagi harinya dia menjadi kafir. Dan yang paling mengerikan, karena mereka itu berbuat demikian karena dia menjual agamanya dengan urusan-urusan dunianya. Jamaah Jumat yang berbahagia, karena itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dijaga oleh Allah sebagaimana firman-Nya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapannya yang kokoh, tidak berubah-berubah, baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Maka orang
yang senantiasa kokoh ucapannya dan paling bagus amal-amalnya, maka dialah orang-orang yang paling kokoh kehidupannya di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita." Seandainya mereka berbuat sesuai dengan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik baginya dan akan lebih mengokohkan kedudukannya, baik ucapannya maupun amal-amalnya di dunia maupun di akhirat. Aku kama tasmaun, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia, dan tentu kita sudah mengetahui bersama bahwasanya ucapan yang paling kokoh dan amalan yang paling mengokohkan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan yang paling kokoh kecuali ucapan kalimat tauhid. Tidak ada amalan yang paling kokoh kecuali amalan yang dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu adalah ucapan yang hak dan ucapan yang jujur. Yang diminta kepada kita hanyalah bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan petunjuk kepadanya. Dan yang terakhir, jamaah Jumat yang berbahagia, hendaknya seorang muslim senantiasa berhati-hati dari segala macam hal yang bisa memalingkan dia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi ay yusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang itu berhati-hati dari menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nanti mereka akibat menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang terfitnah, atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Akhirnya mereka akan merasakan siksaan yang pedih. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, siddiqul ummah, orang yang paling jujur, orang yang paling memegang teguh apa yang dia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, "Lastu tarikan syai'an." Saya tidak akan meninggalkan sesuatu. Li amri kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengamalkannya, karena saya takut, fa inni akhsha in taraktuhu min amrihi an azik. Saya takut kalau saya meninggalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Saya takut kalau saya tinggalkan, maka saya menjadi orang-orang yang digelincirkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Jumat yang berbahagia, di zaman yang penuh dengan fitnah, maka hendaknya kita berpegang teguh dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan tauhid, dan juga dirangkaikan dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah jalan keselamatan, jalan menjaga hati agar senantiasa sehat, agar senantiasa kokoh, agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma anjil mustada'afina minal muslimina fi Palestin. Allahumma anjinhum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qimis salat.